Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Miss semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tidak letihnya Miss selalu mengingatkan anak-anak Miss untuk tetap jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuhnya untuk tetap prima agar terhindar dari kuman penyakit. Apalagi terkhusus kalian ini kelas 6 dan untuk pembelajaran juga tidak berlangsung lama. Kalian akan menghadapi ujian akhir sekolah dan juga ujian nasional. Untuk itu pentingnya menjaga kesehatan ya. Dan pagi hari ini Miss harap anak-anak Miss tetap semangat belajarnya. Kita pagi ini akan belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita belajar di bab 5 yaitu membahas tentang kemarin itu tentang cara pengiriman, cara mengisi formulir, pengiriman uang, terus juga kartu pendaftaran kartu anggota, terus juga pengiriman uang melalui bank dan Pos Indonesia, serta yang terakhir kita baru membahas tentang mengisi formulir daftar riwayat hidup. Oke. Nah, untuk itu kita masuk ke tema 6 dikarenakan pembelajaran di semester 2 ini cukup singkat, kita langsung membahasnya agar kita padatkan materinya agar bisa terbahas semua sebelum kalian menuju ujian akhir sekolah. Oke, nah di tema 6 kita ini membahas tentang temanya itu menuju masyarakat sehat. Nah, penting ya di sini kesehatan merupakan hal yang harus kita perhatikan. Dikarenakan setiap orang pasti menginginkan tubuh yang sehat dan kuat. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita dapat beraktivitas seperti biasa. Semua aktivitas bisa kita kerjakan gitu dengan baik pastinya. Maka aktivitas yang kita lakukan pastinya berjalan secara optimal. Untuk itu menjadi sehat diperlukan gaya hidup yang sehat ya. Salah satunya dengan rajin berolahraga secara teratur dan tidak lupa mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kita masuk ke materi pembahasan. Nah, untuk di tema 6, kita masuk ke materi yaitu memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara memperkirakan informasi, yaitu kita bahas dulu teks non-fiksi ini apa, Miss? Nah, teks non-fiksi seperti info di kotak biru itu tertulis adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta ataupun kenyataan. Jadi contoh teks non-fiksi ini misalnya tentang buku kesehatan, terus esai, artikel, terus juga biografi seseorang. Dan kalau teks fiksi yaitu teks yang berisi berdasarkan imajinasi penulisnya atau pengarangnya. Dan biasa tidak terkait dengan kata lain tidak terkait ini ya seperti fakta atau kenyataan yang ada. Jadi memang berdasarkan imajinasi dan ya lebih karangan si penulis. Dan terkadang juga tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku atau yang sedang terjadi gitu. Jadi beda sama non-fiksi ya, bisa dibedakan. Lalu bagaimana memperkirakan informasi? Nah, memperkirakan ini seperti kita menduga informasi apa sih yang terkait di dalam teks itu. Jadi di sini poinnya memperkirakan informasi yang kamu dapat setelah dari teks non-fiksi sebelum kamu membaca teksnya. Jadi kamu ada nih sebuah teks. Lalu kamu pernah suatu ketika di saat kamu pergi misalnya ke sebuah toko buku kan. Nah, biasanya buku-buku yang ada di sana kan masih tersegel tuh, belum ada terbuka. Nah, kamu pastinya tidak dapat membaca secara keseluruhan teks tersebut atau buku tersebut. Namun kamu dapat memperkirakan apa sih isi dari buku itu dengan kamu memperkirakan informasi itu dengan kamu membaca judul bukunya bukan. Nah, judul buku biasanya mencerminkan isi buku gitu. Nah, jadi ini
termasuk poinnya hampir sama. Bagaimana kamu menduga informasi dari sebuah teks. Sebelum kamu membaca teks itu, kamu sudah memperkirakan, oh informasinya berkaitan dengan ini. Bakal ada ini, seperti ini, dan seperti ini. Begitu. Sama sepertinya dengan buku yang tadi. Buku yang misalnya kamu datang ke sebuah toko buku. Jadi kamu ingin ada sebuah buku, kamu ingin tahu nih buku ini berisi apa. Namun karena masih tersegel, kamu tidak bisa membaca buku tersebut. Tapi dengan kamu membaca judulnya secara tidak langsung, kamu bisa menduga nih atau memperkirakan, oh buku ini berkaitan tentang ini. Jadi memperkirakan informasi itu seperti itu. Judul itu sangat mempengaruhi untuk isi buku ya. Terus sebuah teks non-fiksi baik dari media cetak ataupun media elektronik, kita dapat memperkirakan isi informasinya dengan membaca judulnya dari buku dari teks tersebut. Caranya dengan kamu membaca judul teks. Contohnya ini seperti yang di bawah ini, yaitu pola hidup sehat. Nah, dari judul pola hidup sehat, kamu bisa menduga nih, memperkirakan, oke, teks tersebut berisi ini. Kamu pasti memperkirakan informasi yang akan disampaikan dari judul tersebut, yaitu informasi seperti apa sih definisi pola hidup sehat, terus manfaatnya dengan kita menjalankan pola hidup sehat itu apa, lalu macam-macam pola hidup sehat itu seperti apa, hal apa yang seperti aktivitas apa yang kita lakukan untuk terkait dengan pola hidup sehat dan sebagainya. Jadi kurang lebih dari membaca judul tersebut, kamu pasti memperkirakan seperti itu isi dari teksnya kan. Nah, jadi sama halnya dengan ini. Di sini teks sebelumnya itu ada judulnya mencuci tangan sebelum makan. Nah, kita belum baca nih teksnya, jangan dibaca dulu teksnya. Tapi dengan kamu membaca judulnya saja, mencuci tangan sebelum makan. Manfaat kamu mencuci tangan sebelum makan itu apa? Kamu bisa menduganya seperti, oke, dengan mencuci tangan sebelum makan, tangan jadi bersih, terus juga tangan terhindar dari kuman penyakit yang sebelumnya telah menyentuh barang-barang yang tanpa kita sadari terdapat kuman dari tempat tersebut gitu. Barang-barang yang kita pegang, misalnya kita baru pegang sapu, uang itu paling ibaratnya media yang tempat kuman banyak ya. Jadi tanpa kita sadar, kalau kita tidak mencuci tangan, nah kamu ini baru megang uang, lalu kamu gak sadar, kamu habis itu makan tanpa cuci tangan. Nah, kamu tanpa sadar kamu telah makan kuman yang berasal dari tangan. Nah, sedangkan kuman ini tidak dapat kita lihat dengan tangan mata kosong gitu ya. Jadi memang manfaat-manfaat cuci tangan itu sebelum makan itu pasti banyak. Nah, seperti itulah bagaimana kamu memperkirakan atau menduga isi dari informasi teks tersebut. Nah, setelah kamu memperkirakan informasi hanya melalui judul teks, kamu dapat mencocokkan hasil perkiraan informasi kamu dengan membaca teks berikut. Nah, tadi kan judulnya pola hidup sehat tuh. Nah, ini kamu bisa lihat pola hidup sehat. Pengertian pola hidup sehat itu seperti apa? Karena ada mungkin beberapa orang yang cukup awam dengan arti pola hidup sehat. Apa sih yang harus dilakukan supaya pola hidup kita itu sehat? Nah, ini di sini ada pengertiannya. Pola hidup sehat adalah usaha setiap orang agar tubuhnya selalu sehat. Terus juga dengan melakukan pola hidup sehat, apa manfaat melakukan aktivitas kita? Pasti dengan lancar manfaatnya salah satunya. Terus apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menjaga pola hidup sehat? Nah, di sini ada poinnya 1 2 3 yaitu makan bergizi, olahraga, istirahat dan lain-lain. Oke. Nah, jadi seperti itulah yang dimaksud dengan memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi. Ya, sebelum kamu membaca teks, dengan kamu membaca judul, kamu dapat memperkirakan isi dari informasi yang ditulis di teks tersebut. Atau kamu dapat menduga informasi yang ingin disampaikan penulis dari teksnya.
Oke, Miss harap anak-anak Miss paham ya bagaimana cara memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa WhatsApp pribadi Miss ke nomor Miss. Kamu tanyakan apa yang kamu tidak paham. Insya Allah akan Miss jelaskan lebih rinci lagi. Untuk itu menjadi tugas kalian ada kuis, yaitu cobalah perkirakan informasi dari judul teks berikut. Nah, judulnya itu bahaya polusi bagi kesehatan. Seperti yang Miss jelaskan tadi, judulnya ini kamu duga-duga atau perkirakan apa yang menjadi isi dari judul ini sebelum menjadi sebuah teks. Oke, tulis di dalam buku latihan kalian, tuliskan informasi-informasi yang menurut kamu atau kamu telah memperkirakan bagian-bagian ini yang akan masuk sebagai informasi dari judul bahaya polusi bagi kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.